Eh, Malam semuanya. Mungkin ini video pertama saya, hmm, yang membahas tentang membuat website, cuman menggunakan CMS. CMS-nya itu WordPress sih. WordPress. Ya, gimana caranya membuat website menggunakan WordPress? Nanti dari video ini hanya video intro. Kenapa kita memilih WordPress atau kenapa WordPress gitulah bahasanya. Kenapa WordPress? Nah, yang pertama itu WordPress ini dia simple ya, simple. Untuk pemula itu cocok WordPress. Karena dia tanpa basic ngoding, kita bisa membuat website untuk blog, untuk company profile, untuk landing page sebuah bisnis, cocok untuk usaha, menunjang usaha gitu. Jadi WordPress ini sangat simple lah bahasanya gitu, nggak perlu ada basic coding. Ini saya juga pertama kali belajar WordPress itu minim kali, dari nol. Belajarnya otodidak, cuman saya tahu basic-basicnya itu dari YouTube. Nah, setelah tahu basic-basic dari YouTube, saya coba buat beberapa ini portofolio. Ada dua website itu saya duplikat. Maksudnya tuh saya tiru semua, mulai dari font, navbarnya, gambarnya, itu saya duplikat sebuah website. Terus saya terbiasa dengan komponen-komponen yang ada di dalam WordPress tersebut. Misalnya kita menggunakan Elementor. Jadi biasanya saya menggunakan Elementor sih. Jadi saya terbiasa dengan Elementor itu. Mungkin ini salah satu portofolio saya. Ini juga website saya yang saya buat dengan WordPress. Ini website yang menyediakan layanan jasa sih jatuhnya, kayak home. Nih kita review lah gimana home ya. Kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini isinya, atau bisa searching aja nama websitenya itu wecraftify.com. Ini sesuai nama adminnya, nama Gmail. Terus di sini saya juga ini ngeliatin beberapa portofolio lah ya, yang saya mendapatkan hasil dari membuat website tersebut. Cuman karena udah setahun lebih ya, saya nggak bisa liatin bukti transaksinya lagi. Ini ada beberapa portofolio, ini lagi saya kerjain. Websitenya sedang maintenance. Ini website kreatif agensi ya. Terus ini ada Kaneka Food Factory. Ini websitenya tuh UMKM yang menjual frozen food lah. Ini saya juga dapat proyekan dari Kaneka ini, kan lumayan untuk nambah-nambah uang saku. Terus ini ada website saya dapat proyekan ini dari salah satu website freelance, kayak mungkin familiar kayak Fiverr gitu. Ini landing page saja cuma satu halaman. Nah, ini saya dapat proyekan dari Fiverr. Cuman waktu itu proyekan yang ini itu bukan dari Fiverr saya ya, itu dari Fiverr-nya teman saya. Terus saya dikasih proyekan ini untuk menghandle. Terus ada ini juga, ini websitenya pinjaman online.
pinjam kayak ini. Ya WordPress itu simple sih jatuhnya, kayak landing page bisa, mau untuk buat blog cocok kali, jadi nggak perlu pusing-pusing mikirin ngoding, harus belajar JS, CSS, HTML, harus tahu itu semua. Belum lagi framework yang lain seperti PHP, Laravel, React, Next.js, banyak ya bahasa pemrograman itu. Tergantung teman-teman, kalau tertariknya ke bahasa pemrograman ya bisa dalamin salah satu dari framework tersebut gitu. Ini nggak ada. Terus ini adalah, ini saya lihatin ya, ini adalah beberapa website yang saya kerjain ini, kayak Aker Management Group, terus kreatif ini bukan, ini dan consulting, terus Reformos, Graceful Construction, Intracity. Ini proyekan berdua ini ke teman-teman kalau pengen lihat ini Intracity. Oke. Intracity ini proyekan berdua. Nah, ini website proyekan berdua ini lumayan budgetnya. Nah, Intracity ini proyekan berdua, lebih ke penjualan jasa ini properti dia. Terus ini bukan kesini, oke, enggak, itu tadi lah gitu. Ini juga udah nggak bisa diakses lagi. Terus ini juga udah nggak bisa. IGF Rizal ini juga udah nggak bisa. Terus Creative Consultant ini juga saya buat. Nah, ini juga proyekannya dari Fiverr, cuman bukan Fiverr saya. Waktu itu saya belajar ini belum langsung terjun ke ambil proyekan ke Fiverr. Jadi saya tuh ngambil proyekan itu dari teman-teman yang udah lama di Fiverr gitu, udah lama main di Fiverr. Ini juga saya buat. Sebetulnya sih gampang ya teman-teman, kalau pengen bisa atau lebih agak mahir lah dalam membuat website menggunakan WordPress. Teman-teman tinggal tiru, misal ini navbar, tiru aja ini, tiru 100% dari homepage ini. Nah, nanti latihan 1 kali, 2 kali, atau 2 website, 3 website, mungkin familiar, jadi lebih gampang dan kerjanya lebih cepat gitu. Coba kita buka Fiverr, yang aku ada Fiverr juga ya, Fiverr. Nah, sign in ya, di sini. Ini orderannya cuma 4%. Nah, ini baru 4% orderannya. 4%, sorry. $4, karena ya nggak ada lagi yang ini yang order gitu. Sister selling. Oke. Ini baru. Nah, itu orderan yang pertama kali saya 11 bulan yang lalu. Itu projectnya mana ya? Nggak bisa diakses lagi takutnya. Screenshotnya ini. Nah ini dia. Seperti template sih jatuhnya nih. Nah, kalau kalian udah main WordPress, itu bisa banyak ya ngambil proyekan freelance-nya, bisa ngambil maintenance website yang pakai WordPress, terus redesign, terus apalagi itu, pembuatan dari awal, build up company profile bisa pakai WordPress gitu kan, buat WooCommerce gitu. Terus apalagi ya yang pernah itu, nah buat template, kalau nggak salah saya ada nggak ya template. Ini template saya belum jadi. Ini template ini bisa dijual ke Envato Element. Nah, nanti bisa dapat cuan lagi dari situ. Dia cuma sekali buat tapi bisa laku berkali-kali gitu. Nah, ini template yang saya buat,
cuman belum jadi karena ini udah terbengkalai ya, saya belum sempat lanjutin. Nah nih lebih ke tema ke hutan, save hutan, selamatkan hutan. Terus apa lagi ya yang bisa dihasilin dari WordPress? Pembuatan website menggunakan WordPress itu banyak sih yang bisa dihasilin. Jadi kenapa WordPress? Kesimpulannya tuh ya WordPress itu simple, nggak perlu tahu basic coding pun bisa. Terus kita belajar otodidaknya lebih cepat, terus kita lebih cepat ngambil proyekan. Kalau niat itu lebih cepat ngambil proyekan. Mungkin 2 atau 3 portofolio yang emang didesain dari awal, dibuat dari awal. Nanti saya buat videonya juga itu gimana caranya menduplikat desain homepage 100% kita tiru hingga selesai. Landing page saja entah agak 5 section gitu kan, kita tiru gitu. Mungkin 2 atau 3 landing page itu udah familiar dengan tools yang ada di Elementor gitu. Tools yang udah ada di Elementor. Itu sih kenapa harus WordPress ya. Ya selama ini saya rasain ya itu. Saya juga belajarnya otodidak sih teman-teman semua. Oke, mungkin sekian video ini dulu intronya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis aja di komentar. Next video kita lanjut belajar gimana caranya nginstal, terus nginstal WordPress yang offline. Kalau kalian udah ada domain atau hosting nggak apa-apa, pakai itu aja. Yang kalau misalnya belum ada, kita bisa bisa install secara offline. Bisa terserah mau pakai XAMPP, mau pakai Laragon, bebas. Yang penting dia masuk ke WordPress-nya gitu, ada WordPress-nya gitu. Nanti saya buatin videonya sampai itu landing page. Nah dari landing page mana tahu berakar berkelanjutan, itu mungkin kita lanjut ke buat websitenya tuh nanti lebih simple. Gimana caranya ya, nantikan aja videonya ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini biar ada notifikasi sama teman-teman semua. Oke, sekian dari saya. Oke.